Fisik tadi ya, sex, sleep, food, water, air. Air itu udara. Awas keliru. Ya. Nanti kamu protes, Pak, sudah ada water kok masih ada air, Pak. Ya. Ya, water sama air itu bahasa Inggris itu, jangan keliru. Oke. Jadi itu kan kebutuhan-kebutuhan fisik. Itu saya ambil, saya cuplik tadi sedikit. Ada kasus tim rugby Amerika Selatan yang pesawatnya jatuh tahun 70. Nanti beberapa yang selamat itu kan dia terasing, terpencil, nggak ada siapa-siapa, nggak bisa makan. Akhirnya kan ya makan dagingnya temennya. Kenapa kok bisa orang sampai begitu? Loh, kalau sudah lapar apa yang tidak mungkin? Kamu mengharamkan dagingnya manusia, Pak, babi aja nggak boleh, Pak, apalagi manusia. Kalau situasi sangat kepepet, kamu sudah nggak mikir lagi mana halal, mana haram, sudah. Jadi kenapa kebutuhan fisik harus dipenuhi? Dilarang mukul, tapi kalau hidungmu dibekep orang kan mau nggak mau kamu harus mukul-mukul. Kenapa? Ini nafas ini nyawanya terakhir. Kalau dia dihalang-halangi tidak bisa. Maka itu kebutuhan fisik, kebutuhan paling dasar. Naik satu level, ada kebutuhan keselamatan dan keamanan. Ini level 2. Kalau sudah yang bawah terpenuhi, orang biasanya ingin ini. Dirinya tidak terancam, baik dari serangan fisik, serangan emosi, musibah, bencana, diduduki, didominasi orang lain, kehilangan kerja, kehilangan keluarga, kehilangan rumah, kehilangan teman. Orang butuh selamat dan aman. Setelah yang dasar tadi. Orang yang tidak aman, tidak nyaman, selalu ketakutan, ya biasanya nanti energinya terkuras ke sana semua. Baik untuk fight atau untuk flight. Fight itu melawan, flight itu lari. Kalau kamu merasa tidak aman kan alternatifnya 2, melawan atau lari. Dan energimu akan terfokus ke situ semua. Misalnya kamu ditakut-takuti orang, itu kan alternatifnya 2. Kalau yang nakut-nakuti tinggi, besar, gagah, ya kamu milih lari. Tapi kalau yang nakut-nakuti kecil, krempeng, kurus, jauh lebih kecil dari kamu kan kamu milih melawan. Tapi intinya apa? Kamu tidak mau ditakut-takuti. Karena secara fitrah kamu butuh rasa aman dan selamat. Jadi itu kebutuhan level 2. Maka jangan heran orang yang merasa terancam itu bisa melakukan apa saja. Mungkin terancam kalah, mungkin terancam kehilangan teman, mungkin terancam kehilangan kekuasaan, mungkin terancam kehilangan kehormatan, mungkin terancam ketenangan hidupnya. Itu dia bisa melakukan apa saja karena ini kebutuhan yang termasuk dasar dan penting dalam hidupnya manusia. Kalian ngaji filsafat misalnya, terus kamu tahu musuhmu nanti juga akan ikut ngaji di sini. Itu kan kamu berpikir 2 kali, mau ikut ngaji apa enggak. Kenapa? Kamu ingin aman. Itu fisik, mental misalnya. Kamu mau ngaji ke sini dan kamu tahu ternyata mantanmu juga mau ikut ngaji. Ya, ngajinya bawa pasangan yang baru lagi. Itu kan kalian mikir sudah kan, apa datang apa enggak ya. Kenapa? Kamu khawatir terancam, khawatir terserang, khawatir gitu kan. Orang mesti milih rasa aman, rasa nyaman. Kenapa kok saya sering ditanya, kok di Indonesia itu kalau ada forum-forum pertemuan, kok orang mesti milih duduk di belakang dulu sih, Pak? Loh, itu kebutuhan rasa aman, rasa selamat. Karena kamu biasanya mikir yang depan-depan itu kalau ada apa-apa ditunjuk duluan. Jadi kamu terus pilih duduk belakang, jadi aman. Kalau pengen keluar bisa cepet-cepet.
keluar lewat jalan belakang kan gitu. Coba kalau kuliah itu kan mesti yang datang awal itu mesti duduknya belakang. Kenapa? Kebutuhan. Kamu ingin aman, ingin selamat, ingin nyaman. Jadi kebutuhan fisik paling dasar dan kebutuhan keselamatan, keamanan di atasnya. Ada di atasnya lagi kebutuhan, kalau kamu sudah yang fisik terpenuhi, merasa aman, nanti ada kebutuhan di atasnya. Kebutuhan cinta dan rasa memiliki. Itu yang membuat kamu gelisah. Kok saya rasanya jomblo, Pak? Pasti kamu gelisah. Kenapa? Fitrah itu kebutuhan dasar. Jadi apa sih kebutuhan cinta dan rasa memiliki itu? Ya cirinya 3, inclusion, affection, dan control. Inclusion itu kamu merasa bagian dari kelompok tertentu. Orang butuh ini. Saya anak sini loh Pak, saya termasuk keluarga ini, saya punya saudara ini, saya punya. Itu kan bagian-bagian, kamu punya relasi-relasi, kamu tidak sendirian. Inklusi. Jadi tidak eksklusif dirimu, tapi orang lain juga terlibat dalam hidupmu. Kamu berafiliasi dengan mereka. Jadi kamu butuh itu, kamu butuh kelompok. Makanya ada jutaan organisasi di dunia ini dan kamu mungkin anggota di beberapa di antaranya. Dan itu natural, alami. Setiap orang butuh berkelompok. Itu kebutuhan rasa cinta dan rasa memiliki. Yang kedua afeksi. Afeksi itu ya kalimatmu biasanya. Kita butuh mencintai dan dicintai. Mencintai saja yo pahit. Ya. Kamu juga butuh dicintai. Dua-duanya butuh. Dicintai saja tanpa mencintai juga tidak enak, hambar. Yang enak itu ya ada yang kamu cintai dan ada yang mencintaimu. Meskipun mungkin orangnya beda-beda. Tidak apa-apa, tapi kan dicintai itu kan senang. Ada yang mencintaimu itu kan bahagia. Meskipun mungkin kamu mencintai yang lain. Tapi tidak apa-apa, itu kebutuhan manusiawi untuk cinta dan rasa memiliki. Yang ketiga, kontrol. Kontrol itu, tadi kan kamu berkelompok, hidup bersama orang lain. Dan keberadaanmu diperhitungkan. Keberadaanmu diperhitungkan itu kamu bisa mempengaruhi orang lain atau mempengaruhi dirimu sendiri. Itu kamu bisa ngontrol. Nah, ini level ketiga. Naik satu level lagi tadi, level harga diri. Itu tadi kan ada self image sama self evaluation. Kamu butuh, dalam hidup kita butuh penghargaan dari orang lain. Orang lain mungkin ngasih hadiah padamu, mungkin menghormatimu, mungkin menganggapmu penting, menganggapmu punya peran, menganggapmu teman, menganggapmu orang yang berharga. Itu penghargaan dari orang lain. Kamu datang tidak dicueki, tapi kan kamu dihargai. Keberadaanmu diperhitungkan, itu kebutuhan. Itu namanya harga diri. Atau penghargaanmu pada dirimu sendiri. Jadi, kamu merasa saya jelek-jelek ini bisa loh Pak kalau cuma ini itu. Nah, itu berarti kamu menghargai dirimu sendiri. Kamu punya kemampuan. Jadi kalau urusan ilmu mungkin saya agak lambat Pak. Tapi urusan main game misalnya, oh, saya jagonya. Kalau Bapak berani nantang saya, ayo. Saya mampu di situ. Loh, paling tidak kan kamu punya penghargaan. Ada keterampilan, ada keahlian yang bisa kamu banggakan. Itu alamat kamu punya harga diri. Gitu loh. Meskipun saya tidak punya apa-apa, tapi saya ini jujur loh Pak. Itu kan kamu membanggakan dirimu di aspek itu. Ada itunya. Itu berarti hidupmu ada kesempatan untuk bahagia. Kalau tidak sama sekali, kamu akan kesulitan membangun harga dirimu. Ya bisa diakui orang lain atau kamu yakini sendiri. Itu kan dua hal yang berbeda tadi. Jadi itu level yang keempat. Fisik,
kemudian keselamatan, kenyamanan, kemudian cinta dan rasa memiliki. Level 4, harga diri. Puncaknya adalah aktualisasi diri. Apa sih aktualisasi diri itu? What a man can be, he must be. This we call self-actualization. Apa yang bisa kamu lakukan, apa yang seseorang bisa lakukan, harus dia lakukan. Penjelasan detailnya apa? A musician must make music, an artist must paint, a poet must write, if he is to be ultimately at peace with himself. Seorang musikus harus membuat musik, seorang seniman, seorang pelukis harus melukis, seorang sastrawan harus menulis kalau dia ingin hidup damai dengan dirinya sendiri. Kalau kamu mahasiswa ya belajar, kalau kamu pedagang ya berdagang, kalau kamu petani ya bertani. Itu kalau kamu ingin hidup nyaman. Itu gambarannya self-actualization. Everything I need I have already been given. Dan jangan takut, apapun yang kamu butuhkan, kamu sudah punya modalnya. Ingin jadi petani, kamu bisa punya potensi itu. Ingin jadi sarjana, kamu bisa punya potensi untuk itu. Ingin jadi sastrawan, kamu bisa punya potensi untuk itu. Kamu paket lengkap. Wujudkan sesuai, kalau pakai bahasa hari ini, sesuai passionmu. Jadi, what a man can be, he must be. Dan lakukan sebaik mungkin, semaksimal mungkin. Kalau bisa 100%, jangan hanya kamu wujudkan 50 atau 60%. Saya Pak, kalau cuma jadi orang soleh yang biasa-biasa, simple. Saya itu bisa kalau cuma puasa 40 hari, sholat tahajud tiap malam. Loh, kalau bisa lakukan. Itu namanya what man can be, he must be. Kalau cuma kumlot kayak gitu aja kecil Pak bagi saya. Lakukan, jadilah kumlot, jangan cuma ngomong. What a man can be, he must be. Dan pasti kamu punya modalnya. Dan itu sudah dikatakan oleh Maslow, everything I need I've already been given.